Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini kembali kita bertemu kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita usahakan dalam aktivitas hari ini, dari mulai subuh nanti sampai maghrib. Puasa kita diterima secara sah, baik secara syariat maupun hakikat, sehingga sah puasanya, begitu pula mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Al-Fakir akan belajar bersama dengan antum semua mengenai manfaat manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masajida kama dakhaluhu awwal marratin wa litabbiru ma 'alaw tatbira. Shadaqallahul 'azim. Yang mana terjemah dari surat ini yaitu, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman atau kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Secara umum, surat Al-Isra ayat 17, yang ayat 7 ini, secara umum surat Al-Isra ayat 7 berbicara mengenai hakikat perbuatan baik dan buruk. Pada dasarnya, setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia tidak hanya diperuntukkan bagi objeknya, melainkan juga bagi pelakunya. Artinya, jika seseorang berbuat baik, maka sebenarnya perbuatan baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya. As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan menafsirkan surat Al-Isra ayat 7 dengan makna, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena sesungguhnya secara hakikat berbuat baik akan kembali kepada
kalian sebagai pelakunya sebagaimana adanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di sisi lain, jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kembali atau timbal balik yang dirasakan oleh kalian mungkin tidak akan sama atau berbeda dengan perbuatan kalian sebelumnya. Namun yang pasti hal itu akan memberi mudarat atau kerugian yang setimpal bagi kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani menuturkan, apabila kalian melakukan perbuatan baik seperti ketaatan, maka kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri. Karena ketaatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu kebaikan bagi kalian. Sebaliknya, jika kalian berbuat kejahatan seperti bermaksiat, maka kalian sebenarnya telah berbuat buruk kepada diri sendiri. Sebab itu semua dapat mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal serupa disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Menurutnya, jika seseorang berbuat baik, perkataan ataupun tindakan, maka sebenarnya ia telah berbuat baik pada dirinya, karena ganjaran atau pahala dari perbuatan baik tersebut akan kembali padanya. Dan jika seseorang berbuat jahat, perkataan atau tindakan, maka itu akan terjadi atau kembali padanya. Profesor Quraish Shihab kemudian mencoba menjelaskan makna tersebut. Menurutnya, penggunaan kata li anfusikum dan falaha pada surat Al-Isra ayat 7 bertujuan untuk menegaskan bahwa amal seseorang baik atau buruk akan tertuju kepadanya secara khusus, bukan kepada orang lain. Artinya, pemaknaan kejahatan akan kembali kepada pelakunya, tidaklah salah. Pandangan ini juga dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Huruf lam pada kata falaha semakna dengan kata fa'alaiha yang berkonotasi pada sesuatu yang negatif. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa lam pada falaha bermakna ila atau kepada. Artinya segala perbuatan buruk akan kembali dampaknya kepada sang pelaku, bukan orang lain. Profesor Quraish Shihab menambahkan, di dunia setiap perbuatan tidak akan berdampak kepada pihak lain kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dari suatu perbuatan hanya akan kembali kepada pelakunya, baik maupun buruk. Dengan demikian, tepatlah sudah pesan yang disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 7, bahwa hakikat dan perbuatan baik dan buruk akan kembali kepada si pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang terjemahnya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya pula. Dalam hadis riwayat Ahmad Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas,
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Oleh karenanya, jika seseorang ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka seharusnya dia juga harus berbuat baik terhadap orang lain. Dari setiap keadaan manusia, maka manusia itu akan kembali amalnya, perlakuannya, tingkah lakunya terhadap dirinya sendiri. Jika dia berbuat baik, insya Allah orang-orang di sekitarnya, tetangganya, teman-temannya, maka akan berbuat baik pula. Sehingga ada pengelompokan dalam hal ini jika kita berhubungan dengan orang lain. Posisi seseorang dengan orang lain bisa dikelompokkan dalam hal ini. Di antaranya ada seseorang yang hukumnya wajib berada di tempat tersebut atau pada keadaan tersebut. Maksudnya wajib bagaimana? Maksudnya adalah jika dia berada di situ dalam keadaan itu, maka dia akan mendapatkan atau orang-orang di sekitarnya akan mendapatkan kebaikan. Bahkan kebaikan itu diwajibkan, seperti adanya imam dalam sholat berjamaah, maka dia wajib menjadi imam, sehingga orang tersebut diwajibkan menjadi imam karena kemampuan ilmunya. Ada orang yang dihukumi sunnah, ada atau tidak ada keberadaannya, itu menjadi kesunahan, sehingga orang tersebut dengan keberadaannya dia dimanfaatkan oleh orang lain, mendapatkan kemanfaatan dari orang lain. Bila tidak ada, tidak menjadi masalah. Dengan kesunahan ini maka dia mendapatkan pahala. Begitu berikutnya ada makruh keberadaannya. Seseorang makruh keberadaannya di tempat tersebut atau pada kondisi tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika ada seorang tersebut, lebih baik seseorang tersebut tidak ada daripada dia berada di situ atau di tempat situ. Jika ada, ya tidak ada dipermasalahkan, karena ini bisa menyinggung perasaan orang lain. Ada yang keempat, nah ini yang jangan sampai kita berada pada posisi keempat. Haram hukumnya bagi orang tersebut berada di tempat tersebut. Nah ini yang jangan sampai kita ada di situ. Contohnya ada orang berada dalam keadaan mabuk atau memang perlakuannya yang tidak baik, yang sudah kebiasaannya tidak baik. Jika ada orang tersebut masuk di tempat tersebut atau dalam kondisi tersebut, maka akan membuat kericuhan atau membuat berbahaya terhadap
yang lainnya. Ini termasuk orang yang haram hukumnya berada di tempat tersebut. Dari 4 kondisi ini, maka kita bisa selalu mengambil di mana posisi kita pada kondisi atau tempat yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Maka dari itu kita harus selalu fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam berbuat baik, sehingga keberadaan kita itu selalu dinanti-nantikan, oleh teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita. Maka dari itu kita selalu memperbaiki, selalu memperbaiki amal perbuatan kita. Apalagi dalam keadaan puasa, setiap kita niatkan berbuat baik, insya Allah pahalanya akan dilipatkan. Kiranya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian dalam sesi ini ada sebuah pertanyaan. Sebutkan hadis mengenai sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Saya ulangi, sebutkan hadis yang berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu saja, terima kasih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.